Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu lagi, belajar bersama dengan teman-teman kalian semua. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. 2 minggu yang lalu kita semua sudah belajar tentang materi sains, yaitu tentang bunyi. Kita sudah belajar tentang apa itu bunyi, bagaimana bunyi bisa didengar, bagaimana sifat-sifat bunyi, ada berapa macam gelombang bunyi, kemudian bagaimana kita semuanya bisa mendengar bunyi melalui telinga kita, sehingga getaran-getaran yang diantarkan oleh gendang telinga sampai di tulang pendengaran, sampai di rumah siput, menggetarkan kelenjar paralimfa, mampu diubah menjadi sinyal-sinyal bunyi, sehingga bisa diterjemahkan oleh otak kita menjadi sebuah bunyi, dan kita bisa mendengar, dan kita semua sudah belajar tentang itu 2 minggu yang lalu. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi berikutnya, yaitu materi tentang energi. Kalian semua pagi hari tadi mungkin ada yang berolahraga dengan orang tua kalian, mungkin bisa jalan-jalan di sekitar rumah, mungkin lari-lari, atau mungkin juga naik sepeda, ya. Ada yang sudah melakukan itu, mungkin ada juga yang belum melakukan, ya, tidak melakukan pagi hari ini. Atau mungkin seperti Ustadz ini pergi ke kantor hari ini, ya. Itu masing-masing berbeda-beda, ya, berbeda-beda cara. Ada yang melakukan tadi olahraga dengan berjalan, ada yang melakukan olahraga dengan berlari-lari, ada yang melakukan olahraga dengan bersepeda. Masing-masing membutuhkan kemampuan yang berbeda, masing-masing membutuhkan usaha yang berbeda, karena masing-masing butuh energi yang berbeda-beda. Hari ini kita akan belajar tentang energi, ya. Kita dalam semua aktivitas kita, dalam semua kegiatan kita membutuhkan yang namanya energi, termasuk sebagai contoh tadi, aktivitas kita di pagi hari berupa olahraga juga membutuhkan energi. Anak-anakku sekalian, untuk materi ini, energi ini, 25 menit ke depan kita akan belajar bersama. Mari kita dalami lagi materi ini. Untuk mendalami materi energi ini, mari kita saksikan video berikut ini.
Nah, bagus sekali anak-anakku semua ya. Jadi tadi kita bisa melihat penggunaan beberapa buah untuk bisa menyalakan lampu dan membuat kipas angin bisa berputar. Anak-anakku sekalian, Ustadz pernah melakukan juga sudah melakukan juga tentang membuat baterai buah tadi ya. Ustadz menggunakan ini lempengan apa ini? Lempengan seng ya. Dengan lempengan seng seperti ini. Nah, lempengan seng seperti ini Ustadz pakai ya. Ini ada di lab IPA. Ustadz pakai lempengan seng ini, lempengan seng dan yang satu lempengan tembaga. Jadi satunya seng, satunya tembaga. Satunya mengumpulkan energi ion positif dan satunya mengumpulkan ion negatif. Kemudian keduanya dihubungkan ke baterai seperti tadi. Baterainya berupa, kalau yang Ustadz lakukan berupa jeruk nipis ya, atau jeruk pecel. Dan Ustadz pilih yang lebih agak lunak, sudah mulai banyak airnya, itu bukan yang keras. Nah, di situ malah bisa menghasilkan elektrolit positif dan negatif ya, sehingga bisa menghasilkan arus listrik yang lebih besar ya. Saya juga gunakan lampu LED seperti ini ya. Ini untuk menyalakan baterai jeruk nipis yang pernah saya lakukan, juga sudah pernah saya lakukan dan alhamdulillah berhasil waktu itu ya, menggunakan beberapa buah ya. Tapi yang saya coba pakai tomat tidak berhasil. Yang berhasil adalah menggunakan jeruk nipis atau jeruk pecel yang sudah mulai agak layu, itu justru yang berhasil. Anak-anak sekalian, Ustadz tadi mengawali dengan contoh bahwasanya kita bisa membutuhkan energi ketika melakukan aktivitas, juga menghasilkan energi jika melakukan aktivitas. Kita mendorong sepeda itu menghasilkan energi berupa apa buktinya? Buktinya sepeda bisa berjalan, kita dorong. Berarti kita menghasilkan energi, walaupun kita berjalan mendorong itu juga membutuhkan energi. Ternyata bukan hanya kita. Tadi buah jeruk sama buah buah apel juga ternyata berhubungan dan menghasilkan energi. Kalau begitu energi itu apa? Pertanyaannya begitu. Kalau begitu energi itu apa? Nah ini, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau pekerjaan. Jadi kalau kita melakukan sebuah kegiatan olahraga, berarti apa itu energi? Ya energi kemampuan untuk melakukan olahraga tadi. Dibutuhkan sebuah energi. Nah kalau baterai jeruk tadi, apa?
pengertian energi ketika dihubungkan dengan baterai jeruk. Nah, apa pengertiannya? Ya, energi ketika bahwasannya baterai jeruk, baterai apel itu bisa menghasilkan energi. Dia bisa menghasilkan energi listrik sehingga bisa menghasilkan elektron negatif dan positif sehingga bisa menyalakan lampu dan menyalakan kipas angin. Itu menunjukkan bahwasannya baterai jeruk, baterai apel itu mempunyai energi sehingga dia bisa melakukan suatu pekerjaan berupa apa? Menyalakan kipas angin dan menyalakan lampu. Itu menunjukkan dia mempunyai energi. Mampu melakukan suatu pekerjaan, menyalakan pekerjaannya apa? Menyalakan lampu LED dan menyalakan kipas angin. Itu bentuk dari energi. Paham ya sampai sini? Jadi apa itu energi? Kemampuan apapun itu, benda, manusia atau apapun, otot kita pun juga ya. Ketika sudah mampu melakukan sesuatu kerja atau pekerjaan, itu kita sebut dengan energi. Baik, selanjutnya mari kita bahas tentang macam-macam energi. Nah, ini kita lihat ya, ada kebakaran rumah ya, rumah yang terbakar seperti ini. Nah, kira-kira energi apa yang seperti ini? Energi api, ya bukan. Energi panas, ya. Energi panas. Kalau demikian, kalau demikian apa itu energi panas? Apa itu energi panas? Ya, energi yang dihasilkan oleh benda atau sesuatu yang menghasilkan panas. Energi yang dilakukan atau dihasilkan oleh benda yang mengeluarkan atau menghasilkan panas. Maka disebut energi panas. Ya. Berikutnya energi apa? Nah, beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita di sebuah negara Lebanon di Timur Tengah sana, ada sebuah ledakan misterius ya. Awal-awalnya misterius. Kenapa sampai satu kota itu bisa mengalami keruntuhan yang luar biasa karena besarnya ledakan itu ya. Bahkan bisa dikatakan waktu itu besarnya itu hampir sama dengan gempa bumi sampai hampir 4 skala Richter ya di Lebanon. Ternyata itu karena kecelakaan penanganan bahan kimia. Ternyata di situ terjadi ledakan itu karena adanya bahan kimia yang ditaruh di kota Lebanon itu mengalami sebuah kebakaran sehingga terjadi ledakan besar. Bahan kimianya itu adalah bahan kimia natrium, anak-anak ya, bahan kimia natrium ya, natrium atau natrium fosfat itu ya, itu yang menyebabkan ledakan itu. Ledakan itu bahkan sampai membuat 100 orang meninggal, 4.000 orang terluka dan kota Lebanon benar-benar runtuh karena ledakan itu. Nah, ini energi apa? Energi kimia. Yang pertama energi panas, karena ini dihasilkan oleh amonium nitrat ini, ada 2.750 ton amonium nitrat yang terbakar sehingga terjadi sebuah ledakan. Karena amonium nitrat adalah bahan kimia, maka energinya kita sebut energi kimia. Apa bukti itu adalah sebuah energi? Amonium nitrat buktinya bisa meruntuhkan gedung yang tinggi, buktinya bisa menghancurkan kendaraan dan gedung-gedung yang ada di sekitar situ. Itu menunjukkan dia mempunyai sebuah energi. Dia bahan kimia yang punya energi, maka energinya kita sebut dengan energi kimia. Ya. Kalau begitu energi kimia itu energi apa? Amonium nitrat tadi termasuk bahan kimia. Maka energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh benda atau zat kimia.
ya, oleh benda atau zat kimia. Apa benda atau zat kimia itu? Nah, ini contohnya. Nah, makanan ini contohnya. Sudah sarapan semua ya? Nah, ini coba lihat nasi kebuli ini. Apakah ini juga bahan kimia? Betul, ini juga bahan kimia. Makanan ini bahan kimia. Yang kita makan ini adalah bahan kimia. Ya. Nah, ini termasuk energi kimia. Berikutnya, fried chicken. Ini juga sama. Ini juga bahan kimia ya. Walaupun alami, tapi ketika dicerna oleh tubuh menjadi bahan kimia, diserap oleh tubuh kita menjadi bahan kimia. Ya. Apalagi sate dibakar, sate ya. Nah, ternyata ini juga bahan kimia, mengandung bahan kimia. Walaupun dari natural, dari alam, dari hewan, dari kambing, dari sapi ya. Ini semua bahan kimia. Termasuk juga ini. Nah, bom tangan ini juga bahan kimia. Cuma diproduksi oleh pabrik ya. Jadi semuanya ini bahan kimia semuanya. Ketika menghasilkan sesuatu, energi disebut energi kimia. Ketika ini menghasilkan energi kimia, kita serap menjadi ATP, adenosin trifosfat, kita pakai untuk tenaga, kita bakar sate, kita makan, kita pakai sebagai tenaga, menjadi adenosin trifosfat, kita bisa berjalan, kita bisa belajar, kita makan ayam goreng, fried chicken, kita bisa berjalan, kita bisa kemana-mana. Itu energi kimia yang mengubah menjadi semua aktivitas kita. Sama dengan ini, bom molotov ini juga energi kimia. Karena di situ ada bahan kimia, cuma bedanya ini bahan kimia diproduksi oleh pabrik, ini bahan kimia yang kita peroleh dari secara natural atau alami. Tapi dua-duanya adalah menghasilkan energi kimia. Paham ya sampai sini ya? Kalau tadi energi kimia energi yang dihasilkan oleh benda atau bahan kimia. Jadi ini semua juga bahan kimia. Baik, kita lanjutkan. Selain energi panas, energi kimia, energi apa lagi ya? Nah, ini ada seorang pekerja listrik, dia menyambungkan kabel listrik, ternyata kena arus listrik kesetrum. Ya. Nah, seorang pekerja penyambung listrik tewas tersengat arus listrik. Ini menunjukkan bahwasannya apa yuk? Menunjukkan bahwasannya arus listrik itu punya energi, buktinya bisa membunuh orang. Berarti ada sesuatu yang merusak, yang membuat orang ini bisa meninggal. Dari mana? Dari arus atau energi. Energi apa? Energi listrik. Ya, energi yang membuat orang ini tersengat ini tadi, ya, membuat orang itu sampai meninggal. Membuat kita bisa berbicara di sini menggunakan laptop, membuat kalian bisa mendengar ustadz, membuat kalian bisa mendengar video, itu energi listrik ya. Nah, ini macam yang ketiga yaitu energi listrik. Lalu apa kalau begitu energi listrik itu? Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Kalau tadi apa nah itu buah apel sama buah jeruk, apakah juga menghasilkan energi listrik? Betul, berasal dari bahan kimia, diubah menjadi elektron negatif dan positif dikumpulkan, berubah menjadi arus listrik menjadi cahaya, berubah arus listrik menjadi gerak berupa kipas angin, itu juga menghasilkan arus listrik, itu juga bisa disebut energi listrik. Cuma sumbernya dari sumber energi kimia. Paham ya sampai sini? Baik, bisa lanjutkan. Berikutnya adalah ini ada adu panco Mas Fatih sama Mbak Fatih. Menang mana kira-kira? Ayo. Siapa yang belum kenal? Pasti semuanya sudah kenal ya. Nah, ini suka kalian tonton ya. Energi apa berikutnya yang menunjukkan Fatih sama Fatim ini beradu panco entah siapa yang menang? Yang energinya paling besar tentu yang yang menang ya. Mungkin bisa Fatih, mungkin juga bisa Fatim ya. Siapa yang punya energi yang paling besar, dia yang menang. Nah, ini apa?
yaitu energi otot. Siapa energi ototnya yang paling besar, dia yang menang. Tapi kalau energi ototnya besar, tapi ternyata dia belum makan, belum mendapatkan asupan gizi, belum mendapatkan energi kimia dari makanan, dia pasti kalah karena saling berhubungan. Energi otot dihasilkan oleh energi kimia. Energi otot ditopang oleh energi kimia. Walaupun si Fatih badannya besar, ya laki-laki, belum tentu menang kalau dia belum sarapan, belum makan. Karena dia tidak mendapatkan energi kimia untuk menopang energinya, untuk membuat ATP di dalam tubuhnya, membuat energinya supaya ototnya bisa bekerja sehingga dia bisa menang. Nah, ini energi otot. Baik, kalau begitu energi otot energi apa? Energi yang dilakukan atau dihasilkan oleh otot kita, ya, itu energi otot. Sumbernya energi kimia dari sel, namanya metabolisme sel atau metabolisme biologis atau metabolisme tubuh atau oksidasi biologi menghasilkan energi atau ATP atau adenosin trifosfat yang kita pakai untuk bekerja, yang kita pakai untuk melakukan aktivitas. Itu berasal dari energi kimia. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Berikutnya adalah energi cahaya. Yang dihasilkan oleh apa itu energi cahaya? Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang mengeluarkan atau menghasilkan cahaya. Apa buktinya kalau cahaya itu bisa mempunyai energi? Coba kalian kalau di depan mobil orang tua kalian, kemudian lampunya dinyalakan di depan mata kalian, kalian sakit nggak matanya? Nah, itu menunjukkan kalau sakit, menunjukkan bahwasannya cahaya itu punya energi. Kita bisa melihat matahari, arah matahari? Tidak bisa. Pasti tidak bisa. Karena apa? Energi cahayanya sangat kuat. Mata kita bahkan bisa sampai sakit kalau berusaha melihat matahari secara langsung. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi semuanya. Jadi saya ulang, kita sudah belajar tentang energi. Energi tadi apa ya? Energi adalah coba ingat-ingat, energi itu apa? Kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kerja. Ada macam-macam energi tadi, mulai energi panas, energi listrik, energi cahaya, energi otot, kemudian energi kimia, ya. Hari ini tugasnya untuk kalian di rumah ada satu tugas saja ya anak-anak ya. Coba tuliskan contoh pemanfaatan energi di sekitar kamu masing-masing dua ya, masing-masing dua. Apa saja yang dituliskan? Satu, energi panas, pemanfaatan energi panas di sekitar rumah kalian itu apa saja contohnya ya. Pemanfaatan energi cahaya apa saja yang berdampak ke manusia. Pemanfaatan energi listrik apa saja. Pemanfaatan energi kimia apa saja. Pemanfaatan energi otot apa saja yang kita lakukan. Pemanfaatannya contohnya untuk apa ya. Kamu tulis 5-5-nya masing-masing dua, berarti ada 10 contoh ya. Kerjakan di buku kamu, ditulis tangan. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Maaf, Ustadz belum hafal semua dengan wajah-wajah dan namanya ya. Jadi tolong ditulis nama dan kelasnya masing-masing. Kemudian setelah dikerjakan di buku, 1 halaman cukup, jangan panjang-panjang. Cuma contoh pemanfaatan saja ya. Tulis di buku, kemudian foto, kirim ke WA Ustadz, ini nomornya, jangan lupa. Hanya dikirim di WA, foto insya Allah kecil filenya ya, jadi bisa langsung ke WA Ustadz, nanti Ustadz masukkan ke laptop, akan Ustadz nilai ya. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah tidak terasa sudah 20 menit ya, 20 menit kita belajar bersama tentang energi, tentang pengertian energi sudah, kemudian macam-macam energi, kemudian Ustaz juga sudah memberi tugas kepada kalian tentang pemanfaatan energi di sekitar rumah kalian.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kalian semua bertambah pengetahuannya dan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.